Maka saat ini untuk memelihara kehidupan umat manusia, maka Tuhan juga menyediakan roti yang hidup. Siapakah itu? Yesus. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini lewat channel Bible Study Gereja Elios Malang. Mari kita persiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai memimpin kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami. Dan saat ini kembali kami datang ya Tuhan, di mana kami ingin merenungkan dan belajar firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam mengajarkan firman-Mu kepada kami, sehingga kami juga boleh diperlengkapi kebenaran-kebenaran yang Engkau nyatakan kepada kami. Segala gangguan-gangguan kami serahkan di dalam tangan-Mu, supaya semua Engkau hindari bagi kami. Terima kasih, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan teruskan belajar di dalam Injil Yohanes, dan hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-59. Saya baca kepada kita ayat ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ya, demikian yang menjadi topik pembahasan kita dalam
perikop ini adalah Yesus adalah roti hidup. Ya. Di dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya. Dan kesaksian tentang dirinya bukan hanya berasal dari Yesus sendiri, tetapi ada beberapa yang memberikan kesaksian tentang siapakah Yesus. Ini menunjukkan kepada kita Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa kesaksian Tuhan Yesus itu adalah kesaksian yang benar. Karena di dalam firman Tuhan, khususnya di Perjanjian Lama, ada sebuah persyaratan penting. 2 orang saksi, maka barulah kesaksian yang diberikan itu menjadi benar. Nah, karena lebih daripada 2 yang ditunjukkan oleh Yesus tentang kesaksian dan yang menyaksikan tentang dirinya, maka apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian kita melihat hari ini tentang penyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup. Tentu ini bicara tentang kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa mengalami pertumbuhan. Secara jasmani kita boleh bertumbuh, maka tentu kita ingin mendapatkan makanan. Dan agar pertumbuhan jasmani kita ini benar-benar sehat, maka kita akan membutuhkan makanan atau asupan gizi yang baik. Gizi yang memberikan kepada kita kesehatan. Sehingga pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan yang optimal. Pertumbuhan yang benar. Pertumbuhan yang sehat. Lalu bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita juga? Tentu firman Allah menekankan kepada kita bahwa kita juga perlu mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kita. Lalu apa pentingnya itu bagi kita? Ya, inilah yang coba kita fahami di dalam perikop yang Tuhan Yesus coba ungkapkan tentang siapakah dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop firman Tuhan ini berbicara tentang orang-orang yang mencari Yesus. Tentu timbul pertanyaan kepada kita, kenapa mereka ingin mencari Yesus? Mencari sesuatu berarti ada sebabnya. Dan di dalam ayat ini banyak orang mencari dan ingin melihat Yesus. Tapi persoalan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi motivasi mereka untuk mencari Yesus? Beberapa hal memberikan kepada kita sebuah indikasi sampai hari ini. Tujuan orang mencari Yesus itu ada bermacam-macam. Tapi di sini saya akan memberikan kepada kita beberapa poin Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, ada orang yang mencari Yesus dan memang sungguh-sungguh ingin mencari Yesus karena ia ingin mengenal Yesus lebih dalam. Kita pernah belajar tentang Nikodemus. Bagaimana ia datang untuk menemui Yesus pada malam hari. Dan bercakap-cakap dengan Yesus, berbicara kepada Yesus, tukar pendapat dengan Yesus. Ia mau mencari Yesus karena ia ingin mengenal Yesus itu lebih dalam lagi. Ya, mencari Yesus untuk mengenal Yesus lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain. Ada sebuah motivasi dari Nikodemus untuk mengenal Yesus itu lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar apa kata orang, tetapi ia ingin secara pribadi lebih tahu tentang Yesus. Jadi ini penting bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam perkembangan dunia saat ini,
tentu kita ingin tahu segala sesuatu. Kita ingin mengenal segala sesuatu. Maka di dalam pengenalan itu kita ingin lebih dekat lagi. Ya, demikian di dalam hal-hal ini, bagaimana kita memiliki sebuah motivasi yang benar dalam mencari dan menemukan Yesus. Nah, itu yang pertama, ingin mengenal lebih dalam. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang yang mencari Yesus. Tujuannya hanya untuk mendapatkan berkat. Ya, tentu berkat dalam hal ini yang bersifat jasmani. Dan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, di mana ditemukan kepada kita, diungkapkan kepada kita, bahwa ada banyak orang mencari Yesus itu. Dan Tuhan Yesus ingin mengetahui apa yang menjadi dasar dan motivasi mereka mencari Dia. Ternyata di sini diungkapkan kepada kita bahwa orang-orang ini, mereka mencari Yesus bukan untuk melihat Yesus dan mengenal Yesus seperti poin pertama yang saya katakan. Tetapi motivasi mereka adalah untuk mendapatkan berkat jasmani. Hal ini disebabkan beberapa hari sebelumnya Yesus telah memberikan dan mengadakan sebuah mukjizat dengan memberikan makan 5.000 orang. Sebuah mukjizat yang luar biasa. Dari 2 ekor ikan, 5 roti. Kemudian dari itu berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan 5.000 orang. Mereka boleh kenyang dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi mereka. Sesuatu hal yang tidak pernah terjadi, tetapi sekarang terjadi di hadapan mereka. Mereka melihat sebuah mukjizat yang luar biasa. Berkat tercurahkan atas mereka. Mungkin dengan pengalaman yang sebelumnya itu, akhirnya apa? Mereka kembali ingin menemui Yesus. Ingin mencari dan mendapatkan berkat-berkat yang lebih itu. Dan persoalan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, ada pada zaman Tuhan Yesus. Persoalan ini sampai hari ini sering terjadi. Di mana banyak orang mencari Yesus bukan untuk mengenal Yesus. Bukan untuk mencari Yesus supaya tahu tentang Yesus. Mencari Yesus untuk mendapatkan apa yang dianugerahkan oleh Yesus. Tetapi mereka mencari Yesus hanya untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani. Contohnya, ketika mereka dalam keadaan terperosok oleh karena situasi, ya, keadaan-keadaan ekonomi, lalu mereka ingin dipulihkan dari kondisi ekonomi mereka yang sedang terpuruk, maka mereka ingin mencari Tuhan, mencari Yesus, supaya keadaan mereka dipulihkan. Tapi setelah dipulihkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa respon yang diberikan selanjutnya? Ternyata ada banyak orang setelah mendapatkan pemulihan-pemulihan itu, maka mereka mulai melupakan tentang Yesus. Tentu ini kita tidak bisa mengeneralisir, Bapak, Ibu, dan Saudara. Memang ada juga orang yang mencari pemulihan itu, lalu kemudian mengikut Yesus. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus kemukakan kepada kita, sebuah realita yang ada, di mana orang-orang mencari Yesus bukan untuk bisa mengenal Yesus, tetapi hanya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Ada orang yang mencari Yesus untuk mengalami kesembuhan dalam hidupnya, oleh karena sakit penyakit yang mendera hidupnya, yang sudah bertahun-tahun. Lalu ia ingin menemukan Yesus.
untuk dipulihkan? Tentu sekali lagi saya katakan, tujuan ini harus didasari dengan motivasi seperti apa. Mencari Yesus untuk disembuhkan tentu bukan hal yang salah. Sama seperti kita mencari seorang dokter untuk disembuhkan. Tapi persoalannya, setelah itu apa yang kita lakukan? Apakah hanya sekedar kita menikmati berkat pemulihan kesehatan kita, lalu kemudian kita melupakan Yesus? Hal inilah yang menjadi teguran-teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mencari Dia. Nah, itulah sebabnya di dalam perikop ini, kemudian Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka. Ya, kita baca di ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Yang dimaksudkan di sini tanda-tanda itu adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Ia melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia, melakukan mukjizat. Dan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini, jangan melihat tentang peristiwa itu, tetapi siapa yang melakukan peristiwa itu. Kenapa itu terjadi? Dan siapa yang melakukannya? Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang ini datang untuk apa? Dikatakan di dalam ayat 26. Kamu mencari Dia karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Jadi di sini kita perhatikan di sini. Tuhan Yesus menegur mereka atas motivasi yang keliru. Karena mereka mencari Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Jadi disinilah problema yang kita temukan sampai hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan bagi kita tentu motivasi seperti itu adalah motivasi yang keliru. Ya, bukan hanya untuk mencari berkat-berkat itu. Tapi ada juga orang yang mencari Yesus hanya untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti orang-orang Farisi. Mereka mencari Yesus. Mereka ingin menemui Yesus. Tapi tujuannya bukan untuk mengenal, bukan juga hanya untuk mendapatkan berkat. Tetapi justru mereka ingin mencari kesalahan-kesalahan yang bisa mereka temukan. Dan akhirnya mereka bisa mendakwa Yesus dari apa yang telah Ia lakukan. Dari kesalahan-kesalahan yang mereka temukan itu. Nah, ini lebih parah di dalam motivasi untuk mencari Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang sampai hari ini mencari Yesus. Bahkan menyangkal tentang keilahian Yesus. Karena bagi mereka ini hanya sekedar manusia biasa, sekedar nabi saja. Dan mereka tidak mau percaya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu dalam hal ini, di dalam Tuhan Yesus menasihati, menegur motivasi ini, maka Ia coba meluruskan konsep berpikir daripada orang-orang yang mencari Dia. Ya. Kalau tadi mereka mencari Dia hanya untuk mendapatkan berkat jasmani, maka Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin mendapatkan berkat seperti itu, maka apa yang harus kamu lakukan? Yaitu bekerja. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya bekerja agar memperoleh makanan untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi dalam hal ini kalau motivasi hanya untuk mendapatkan berkat jasmani, maka Tuhan berkata, lebih bagus engkau bekerja. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah
percayakan oleh Tuhan kepadamu. Entah itu engkau bekerja di kantor, entah itu bekerja di perusahaan, entah itu bekerja sebagai karyawan, sebagai seorang manajer. Kalau kamu hanya ingin mencapai atau mendapatkan berkat jasmani, maka itu sudah menjadi sesuatu hal yang layak bagimu engkau dapatkan lewat pekerjaanmu itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kalau engkau mau mendapatkan berkat jasmani itu, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan sehari-harimu. Karena melalui pekerjaan sehari-hari itulah engkau akan mendapatkan berkat jasmani. Jangan pernah malas dalam hal ini. Jadi Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja. Justru Tuhan menasihatkan kepada kita untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani itu, kita dapatkan lewat pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita lewat bidang kita masing-masing. Namun Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada manusia, kepada kita, bahkan orang-orang pada saat itu, bahwa bekerja, maka fokus kita bukan hanya untuk apa yang kita makan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, untuk kebutuhan kita hari ini. Tetapi bekerja selanjutnya yang Tuhan Yesus tekankan dan ingatkan adalah bekerja untuk hal-hal yang bersifat rohani. Bekerja untuk hal-hal yang sifatnya jasmani Tuhan tidak larang. Dan juga justru Tuhan menganjurkan itu kepada kita. Tetapi juga jangan kita mengabaikan tentang bekerja untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat rohani dalam hidup kita. Kenapa itu hal penting? Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang percaya, orang Kristen harus bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan makanan sehari-hari dengan cara ia bekerja. Tetapi jangan hanya di situ fokus kehidupan kita. Kita juga harus berpikir tentang kehidupan kita. Kehidupan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan kekal. Ada banyak orang Bapak Ibu dan saudara terbuai dalam hidup ini. Dan sudah tidak mementingkan hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi mereka lebih mementingkan hal-hal yang bersifat jasmani semata. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita bahwa hidup kita bukan hanya berakhir di dunia ini. Tetapi akan dilanjutkan kepada kekekalan. Nah, dan sekarang kita harus berpikir bagaimana kita bisa membekali diri kita dalam kehidupan yang kekal itu. Kalau di dalam kehidupan jasmani di dunia ini yang sementara ini, kita bisa membekali diri kita dengan bekerja, mencari nafkah. Tetapi Tuhan juga ingatkan, coba kamu pikirkan tentang kehidupan rohani yang bernilai kekal. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu kerjakan? Maka disinilah Tuhan Yesus mengingatkan bagaimana kita juga bisa mendapatkan makanan yang bersifat rohani. Di ayat 28 sampai ayat 29. Saya baca ulang kepada kita. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
Jadi untuk mendapatkan makanan yang bersifat rohani, makanan yang bertahan sampai kepada kesudahannya, sebagai sebuah jaminan untuk masa depan kita, maka Tuhan berkata, lakukanlah apa yang dikehendaki Allah. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, timbul pertanyaan di sini. Apakah yang dikehendaki Allah di sini? Untuk mendapatkan makanan yang bernilai kekal itu. Apa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan makanan rohani yang memberikan jaminan masa depan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Maka sangat simpel sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Siapa yang dimaksudkan di sini? Itu percaya kepada Yesus. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau engkau ingin mendapatkan kehidupan yang baik, yang bernilai kekal, yang memberikan jaminan dalam kepastian itu, jaminan hidup kekal untuk masa depanmu di dalam kekekalan, maka hendaklah kamu percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi di dalam ajaran firman Tuhan kepada kita, sangat simpel, sangat mudah, dan itulah yang memang Tuhan kehendaki. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, ini kita tidak bisa temukan, kita tidak dapatkan dengan kita rajin melakukan apa yang telah Tuhan katakan. Walaupun apa yang telah Tuhan nyatakan, firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, hukum-hukum yang Tuhan katakan itu wajib kita lakukan. Dan perlu kita lakukan. Atau harus kita lakukan. Tetapi ini tidak akan pernah memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita. Tetapi kepastian keselamatan itu hanya bisa diberikan kalau kita percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan jaminan keselamatan, percayalah kepada Yesus. Bukan dengan usaha kita. Bukan dengan apa yang kita lakukan. Lalu seperti apa makna percaya kepada Yesus itu? Kalau tadi kita katakan itu begitu gampangnya, begitu simpelnya, percaya. Tetapi bagaimana penerapan percaya itu yang diajarkan dalam hal ini? Inilah yang terus Tuhan Yesus kembangkan dalam konsep berpikir ini. Seperti apa percaya itu? Maka kemudian Tuhan Yesus menyamakan atau menyatakan, akulah roti hidup. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus memberikan pernyataan seperti ini? Dan ini dirasakan begitu susah oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang mendengarkan perkataan Yesus di sini. Karena Yesus berkata, akulah roti hidup. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, ada banyak pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus tentang siapakah dirinya. Aku adalah terang dunia, aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan kebenaran, dan lain sebagainya. Tapi pernyataan yang pertama yang kita perhatikan di sini, yang Tuhan Yesus katakan, aku adalah roti hidup. Nah, inilah pernyataan yang pertama sekali kita temukan tentang pernyataan Tuhan Yesus atau perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Di samping ada beberapa perkataan-perkataan yang lain nanti yang Tuhan Yesus ungkapkan di dalam Injil Yohanes ini. Lalu apa maknanya ketika Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup? Perkataan ini Bapak Ibu dan Saudara
memberikan indikasi kepada kita bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani kita. Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang adalah tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah sumber kehidupan. Karena di dalam perikop sebelumnya, Yesus telah melakukan mukjizat memberikan makan 5.000 orang tadi. Dan itu adalah makanan yang berasal dari roti. Roti adalah sesuatu hal yang memang menjadi bahan konsumsi orang-orang pada zaman itu. Kalau kita orang Indonesia hari ini, nasi yang merupakan makanan utama kita. Tapi orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, maka makanan utama mereka itu adalah roti. Makanan sehari-hari mereka adalah roti. Maka ketika Tuhan Yesus menggunakan penggambaran tentang ini, menggunakan istilah roti di sini, maka itu bukan sesuatu hal yang asing bagi mereka atau umat Israel. Karena roti itu adalah makanan sehari-hari mereka, sesuatu yang sangat penting, yang sangat esensial bagi kehidupan mereka. Tapi anehnya di dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, kemudian Tuhan Yesus memberikan penjelasan-penjelasan lanjutan tentang Aku adalah roti hidup itu. Di dalam ayat yang ke-32 dan 34 sampai 34. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan pernyataan tentang roti ini, kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah cerita lama tentang perjalanan bangsa Israel. Tuhan Yesus kembali membawa orang-orang Israel itu mengingat apa yang telah Tuhan lakukan ketika mereka atau nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Kemudian mereka melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya. Tentu di dalam masa-masa itu mereka tidak ada waktu untuk bercocok tanam. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berusaha untuk mendapatkan sumber makanan jasmani mereka. Dan pada waktu itu, Tuhan sendirilah yang menyediakan makanan jasmani bagi mereka, yaitu apa yang dikenal dengan mana. Jadi mereka tidak bekerja, mereka tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan sediakan bagi mereka. Dan lewat makan mana itulah bangsa Israel itu dihidupkan, dihidupi selama 40 tahun lamanya. Lalu dari mana mana itu Bapak Ibu dan Saudara? Jadi kalau di sini dikatakan mana itu berasal dari Allah, roti yang turun dari Allah. Nah, inilah yang diberikan gambaran di sini, ya, bahwa bukan karena upaya mereka untuk mendapatkan tentang mana itu, tetapi itu berasal dari Allah. Nah, dan sekarang Tuhan Yesus memberikan gambaran lagi. Kalau hal ini pernah terjadi, Tuhan memelihara hidup umat Israel lewat pemberian mana. Maka saat ini untuk memelihara kehidupan umat manusia,
maka Tuhan juga menyediakan roti yang hidup. Siapakah itu? Yesus. Roti yang berasal dari Allah. Roti yang turun dari surga. Karena kita telah mempelajari bahwa Yesus itu bukan hanya lahir di tengah-tengah dunia ini lewat kandungan seorang Maria. Tapi dia berasal dari mana? Di dalam Yohanes pasal 1 kita telah belajar. Yesus itu adalah Allah. Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang telah turun ke dalam dunia. Karena dia adalah Allah, maka dia adalah sumber kehidupan. Sama seperti roti yang dari Allah, di mana itu adalah sumber kehidupan bagi bangsa Israel selama perjalanan 40 tahun. Maka sekarang Yesus memberikan dirinya sebagai sumber kehidupan. Dan bukan hanya untuk mereka yang ada pada saat itu, yaitu murid-muridnya, tetapi juga kepada seluruh dunia. Ini adalah sebuah tawaran yang diberikan kepada kita, kepada saudara-saudara yang belum mengenal siapakah Yesus. Tawaran ini diberikan kepada saudara untuk saudara bisa mengenal dan mendapatkan kepastian keselamatan dalam hidup ini. Maka Tuhan sekali lagi tadi di dalam firman Tuhan, hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang mana itu dengan sebuah makna. Pertama, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan roti yang dari Allah, tetapi dia sendiri adalah roti itu. Sumber kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Bahwa penyediaan roti hidup tidak hanya ditujukan kepada umat Israel, di mana mereka boleh menerima roti itu, tetapi ini juga diberikan kepada seluruh dunia. Ya. Jadi ada sebuah tawaran yang diberikan kepada kita. Tawaran untuk boleh menikmati kehidupan yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang dikatakan tentang roti hidup itu. Ternyata ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, karena dia mengajar di bait Allah, dan orang-orang yang mendengarkan sungguh tidak mengerti dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberikan penjelasan-penjelasan lanjutan tentang apa yang telah ia katakan tentang roti hidup yang berasal dari Allah itu, yang turun dari surga itu dan memberikan hidup kepada dunia ini. Di ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi ayat 35 ini adalah sebuah kiasan tentang dirinya. Ya, penjelasan Tuhan Yesus tentang roti itu adalah kiasan tentang dirinya. Dan roti itu memberikan hidup kepada barang siapa yang datang, barang siapa yang percaya, barang siapa yang ingin mengenal Yesus lebih lagi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tawaran yang begitu indah diberikan kepada kita agar kita bisa mendapatkan kehidupan kekal itu. Maka datanglah dan percayalah kepada Dia. Karena Tuhan Yesus berkata dalam ayat 35, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan sebuah jaminan itu.
bahwa orang yang percaya kepada Dia, maka ia akan dikenyangkan, dahaganya akan dihapus, ia akan dipuaskan dalam hidupnya. Kata lagi menekankan kepada kita adalah sesuatu hal yang Tuhan Yesus lakukan itu, dan itu adalah sebuah jaminan untuk selama-lamanya. Bukan sesuatu hal yang hari ini kita dapatkan kemudian besok kita tidak temukan lagi. Tetapi sebuah kepastian yang diberikan kepada kita untuk selama-lamanya. Tentu di dalam hal ini, bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa percaya kepadaku, maka mereka tidak akan lapar dan tidak haus lagi. Tentu dalam hal percaya ini bukan sesuatu hal yang mudah. Karena Tuhan Yesus juga memberikan sebuah pernyataan atau peringatan. Ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Mereka tidak percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal ini diakibatkan karena konsep berpikir mereka yang keliru tentang Yesus. Pemahaman mereka tentang Yesus yang hanya melihat Yesus itu dari sisi manusia biasa. Hal ini dikonfirmasi kepada kita di dalam ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku telah turun dari surga? Ya, sama seperti pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang tidak mengenal tentang Yesus. Masa Yesus itu dikatakan Allah? Masa Yesus itu orang Kristen bisa menyebut Dia adalah Tuhan? Nah, tentu ini tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan ini diakibatkan karena mereka tidak memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Yesus. Karena yang mereka lihat, yang mereka amati, Yesus itu secara jasmaninya lahir di tengah-tengah dunia ini. Orang tuanya kita tahu kesehariannya, kita tahu tentang saudara-saudaranya, apa yang ia lakukan. Nah, ini disebabkan karena mereka belum mengenal dan memahami tentang Yesus itu dengan baik dan benar. Belum memiliki sebuah kedekatan atau relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau mereka memiliki kedekatan kepada Tuhan, kepada Yesus, maka pertanyaan ini tidak akan pernah muncul dalam hati mereka. Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal yang ditekankan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sejauh mana kita memiliki pengenalan akan Kristus dalam hidup kita. Sejauh mana kita memahami, mengenal Yesus itu dengan baik dan benar. Apakah kita hanya mengenal Dia sebagai sumber berkat bagi kita semata? Kita mengenal Dia hanya sebagai penolong kita di saat-saat kita mengalami banyak tekanan-tekanan kehidupan dan kita memohon pertolongan daripada Dia dan Dia menolong kita. Lalu setelah itu kita melupakan Dia. Nah, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Baik kita yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sejauh mana kita memiliki pengenalan yang dalam kepada Dia. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Atau hanya sekedar kita memahami Dia sebagai sumber berkat itu? Apalagi saudara-saudara yang mungkin belum mengenal Yesus dengan baik dan benar. Maka konsep ini akan muncul bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus meluruskan apa yang mereka katakan itu. Di dalam poin-poin lanjutan Tuhan Yesus katakan. Ayat 44.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, maka kemudian Tuhan Yesus mencoba memberikan pengertian di sini. Bahwa orang menjadi percaya itu bukan karena orang itu mau percaya. Orang menjadi percaya atau saya katakan ini menjadi seorang Kristen itu bukan karena kita rindu untuk menjadi orang Kristen sebenarnya. Tetapi dalam penjelasan firman Tuhan ini bahwa orang itu menjadi percaya oleh karena Bapa yang menarik dia untuk datang kepada Yesus. Sekali lagi ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam teologi Calvinis, teologi Reform, konsep predestinasi itu sangat ditekankan. Orang menjadi percaya itu karena dipilih oleh Allah. Orang diselamatkan itu karena memang telah ditentukan oleh Allah. Karena di dalam ayat ini katakan, ia ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi bukan karena ada satu kerinduan dalam hati kita sebenarnya. Ada satu keinginan bagi kita untuk percaya kepada Dia. Tidak. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Dan tidak mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah di dalam keberdosaan kita itu. Tapi Allah lah yang berinisiatif. Allah sendiri yang memiliki keinginan untuk mau mencari kita, memilih kita, dan menetapkan kita untuk boleh menikmati anugerah keselamatan itu. Jadi bersyukurlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saudara masuk di dalam pilihan Allah itu. Lalu tentu kita bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan dunia ini? Bagaimana dengan orang-orang di dunia ini? Tanggung jawab kita adalah memberitakan kepada mereka. Karena kita tidak tahu di antara orang-orang yang ada di dunia ini, ada umat-umat yang Tuhan telah pilih untuk diselamatkan. Mungkin saat ini mereka belum begitu yakin oleh karena berbagai faktor yang terjadi di sekitar mereka. Lewat pemberitaan firman Allah. Lewat media sosial. Bersyukur dengan adanya perkembangan media sosial ini adalah sebagai sarana di dalam kita mewartakan berita keselamatan itu. Sehingga orang yang telah masuk dalam umat pilihan Allah, akhirnya mereka menanggapi tentang berita Injil keselamatan itu. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki pengakuan percaya kepada Tuhan. Jadi ini diawali dengan Allah menetapkan siapa yang akan diselamatkan. Kemudian pemberitaan Injil diwartakan. Orang yang telah ditetapkan kemudian merespon pemberitaan Injil itu dengan karya Roh Kudus dalam hatinya. Sehingga akhirnya ia memberikan pengakuan percaya. Inilah yang ditekankan dalam bagian-bagian ini. Di dalam ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Bagaimana mereka diajar oleh Allah? Yaitu lewat para nabi. Lewat hamba Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan. Kemudian, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi lewat pemberitaan Injil inilah
Orang-orang ini menjadi percaya. Mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Dan dalam hal ini, Tuhan Yesus juga menekankan tentang makna percaya itu seperti apa. Di dalam ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah hal yang penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini beberapa penafsiran memahami ini dalam konsep tentang perjamuan kudus, di mana di sini adalah sebuah pelambang lewat roti, lewat anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus dan daging Kristus yang ditawarkan kepada kita, di mana kita akan memaknai tentang pengorbanan daripada Kristus. Dan ini diwujudkan dengan percaya itu tadi. Lalu ia katakan, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi percaya itu adalah ia ada di dalam Yesus. Ia bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Ia benar-benar hidup menurut apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ia dipimpin oleh Yesus. Dan kemudian dikatakan, aku ada di dalam dia. Jadi ia mengontrol kehidupannya. Dia menguasai hidupnya. Adalah Kristus, adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi biarlah Kristus yang senantiasa bekerja memimpin hidupnya. Tentu di dalam hal ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus, di balik makna daripada ayat ini, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Allah. Maka Allah dalam hal ini tidak membebaskan orang beriman dari sebuah tanggung jawab untuk mendengar, untuk menaati, serta mengikut Tuhan Yesus. Ya. Arti aku di dalam dia, dia di dalam aku, berarti ia mendengar suaraku, ia menaati firmanku, ia mengikut aku. Jadi inilah yang Tuhan Yesus gambarkan kepada kita dalam hal ini. Orang-orang yang mengikut dia, maka ia harus senantiasa taat kepada apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya. Jadi kalau ada orang-orang percaya hari ini berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi ia tidak hidup seperti apa yang Tuhan katakan, maka perlu kita bertanya kembali dalam hidup kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh percaya atau tidak? Sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus atau tidak? Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang percaya kepadaku adalah domba-dombaku yang mendengar suaraku. Mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku, bukan mengikut yang lain, tapi menjadi pengikut Kristus. Dalam hal ini, Tuhan menekankan kepada kita ada sebuah hubungan antara kehendak Allah dengan tanggung jawab kita sebagai manusia. Keinginan Allah bagi kita adalah bahwa setiap orang percaya, orang beriman akan diselamatkan. Tetapi bukan kehendak Allah bahwa seseorang itu beriman itu jauh dari kasih karunia Allah. Iman yang benar dikukuhkan atau diwujudkan dengan tindakan ketekunan hidup. Seseorang memulai dengan iman kepada Kristus, maka ia juga harus mengakhirinya di dalam iman kepada Kristus.
Saya mengutip tokoh-tokoh teolog Bapak Ibu dan Saudara yang memberikan kepada kita tentang makna percaya itu. Jonathan Edwards, bahwa bukti meyakinkan dari pemilihan Allah bahwa seseorang itu bertahan sampai akhir. Bukan percaya di awal, kemudian di tengah-tengah, kemudian mulai mengalami kebimbangan, dan pada akhirnya ia tidak beriman lagi. Tidak demikian. Dari awal ia percaya, walaupun di tengah-tengah perjalanan hidupnya ia mengalami banyak persoalan hidup. Tapi Tuhan Yesus berkata tadi, aku di dalam dia dan dia di dalam aku, menuntun hidupnya hari lepas hari. Dan orang ini terus bertahan sampai kepada kesudahannya. W.T. Conner berkata, keselamatan dari seseorang yang telah terpilih untuk diselamatkan adalah dari kekal sampai kekal. Namun ini tergantung pada iman, suatu iman yang berketekunan. Iman itu bukan iman yang sementara, tetapi iman yang terus bertahan sampai pada akhirnya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup, Ia memberikan kepuasan, yang memberikan jalan keselamatan kepada kita. Ia menjadi makanan rohani bagi kita. Maka yang ditekankan kepada kita sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ada kepuasan dalam relasi kita dengan Tuhan. Orang yang percaya dan memiliki relasi dengan Tuhan, maka hidupnya akan menemukan kepuasan dan tidak lagi mengalami kelaparan dan dahaga jiwanya. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Ia mengalami kepuasan dalam hidupnya. Sejak ia percaya sampai Tuhan menjemput dia. Sampai ajal menjemput dia. Ada sebuah kepuasan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya ia juga boleh menikmati anugerah keselamatan yang bernilai kekal itu. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus yang adalah roti hidup itu. Dia sumber kehidupan yang kekal bagi kita, dan dia adalah pemelihara hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar dari firman-Mu pada saat ini. Engkau roti yang hidup, sumber kehidupan, dan Engkau boleh memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa siapa yang ada di dalam Engkau akan mendapatkan hidup yang kekal, kepuasan dalam hidupnya. Dan orang yang ada di dalam Engkau, Tuhan juga berada di dalam Dia, menuntun hidupnya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami ada banyak rintangan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya Engkau memimpin hidup kami hari lepas hari. Berkati seluruh umat-Mu yang telah belajar firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Tuhan memberkati kita sampai bertemu di minggu mendatang. Amin.